sayang sekali loh dia memakai baju pengadilan yang notabene katanya berakhlak. Pengacara adalah profesi yang memberikan layanan atau jasa hukum. Seorang pengacara bisa memberikan konsultasi hukum atau sampai membela terdakwa di pengadilan, selain tugasnya yang sangat menantang. Tetapi bagaimana jika ia seorang pengacara wanita, yang dalam tugasnya justru mengalami tindakan yang tidak pantas yang datang dari lembaga peradilan? Ceritakan bagaimana kemudian terdakwa Sucipto memilih PH ibu bapak dalam kasus seperti ini. Saya dengan Siti Rusianyar, perjalanan saya mendampingi kasus Pak Sucipto ini dari tahun 2022 dan saya sangat mengenali sekali tentang kasusnya Pak Sucipto ini dan saya mendampingi Ibu Sucipto ya, Ibu Endang tentunya, dan saya tahu sekali kronologisnya seperti apa dari PH yang pertama, tahun yang kedua, dengan akhirnya saya ambil alih dengan persetujuan tentunya ya melalui Pak Cipto dengan Ibu Cipto. Nah di sini proses untuk penanganan yang dimana saya ambil alih ini memang betul di PH kedua itu sangat luar biasa ya perjalanannya, akhirnya menjadi skema bentuk yang membuat ibu, terutama ibu ya, mendapatkan psikis yang sangat luar biasa, dan saya sebagai wanita tentunya pasti mempunyai hati nurani sama-sama seorang ibu, seorang wanita ya pastinya mempunyai perasaan yang sangat sensitif. Nah, di peralihan saya untuk menjadi PH yang tentunya notabene saya di sini dikuasai oleh ibu dengan bapak, saya mendampingi ibu dengan proses-proses yang sangat luar biasa. Dan akhirnya pada saat itu pun saya menemukan hal-hal keganjilan, kejanggalan yang dimana saya mendapatkan sesuatu tindakan yang tidak baik, dan ini saksinya partner saya ya. Pada saat itu kami pun kita sedang makan ya pada situ ya, lagi makan siang, dan memang kami juga sedang menunggu ibu. Saya mendapatkan hal-hal yang luar biasa di luar dugaan gitu loh. Nah di situ pun ada hal yang memang kok seperti ini hukum di Indonesia ini. Tentunya saya sebagai advokat ya, untuk lawyer yang saya mendampingi dan saya tim ya, tim saya yang solid ini alhamdulillah, walaupun memang terputus-putus dan walaupun memang terganti-ganti, tapi tetap saya berusaha menjadi yang solid dan membantu untuk mencari keadilan. Karena di Indonesia ini sangat luar biasa hukumnya yang memang tebang pilih gitu ya. Kasus Pak Sucipto ini saya melihat dan mengerucut sangat ada hal yang dimana memang tidak terlalu bagus gitu loh. Contohnya ya, maaf nih, mungkin Bang Herbert bisa menambahkan kan? Ya, ini kasus yang perlu dijadikan konsumsi media, karena kita sama-sama pejuang keadilan agar hakim bisa melihat siapa yang melakukan kekerasan, siapa yang korban. Nah, mudah-mudahan kita terus dikawal oleh pihak media cetak agar hakim pun bisa tidak melakukan putusan yang sepihak. Tapi sejauh ini yang kami nilai hakimnya cukup bagus. Sangat bagus, semoga nanti hasil yang kita harapkan pada putusan tersebut benar-benar berpihak pada Pak Sucipto. Demikian. Oke, ada tambahan? Ya, mungkin sedikit aja tambahan. Untuk kami ini sebagai PH dari Pak Sucipto, karena kami sudah masuk di tengah, kami akan mengupayakan semaksimal mungkin bagaimanapun Pak Cipto sebenarnya dialah sebagai korban, bukan terdakwa. Jadi tuntutan jaksa itu sangat-sangat keliru karena tidak melihat fakta di persidangan dan bukti-bukti yang kami hadirkan. Saya agak terganggu dengan yang tadi kurang jelas deh, yang soal intimidasi tadi, coba dijelasin. Oke, pada saat itu intimidasi memang yang terjadi itu di luar dugaan kami. Kami sedang mau makan siang ya, dan juga mau membahas ya tentunya ya kan. Nah, tapi ternyata di situ ada pihak staf pengadilan 3 orang
melakukan verbal terhadap saya dan asisten saya pada saat itu, dan kami santai aja ya sebenarnya, tetapi 3 staf itu yang berinisial O ya, saya melihat kartu identitasnya, dia melakukan hal yang dimana tidak menyenangkan dan ada hal-hal yang ada fisik, tapi bukan sama saya, melalui asisten saya di situ, yang di situ saya sangat keberatan sekali, dan saksi adalah partner saya. Pada saat itu memang kita pun terbengong ya, ada apa gitu, kenapa nih, ada masalah apa, kami pun tidak meladeni, dan kami bertiga sempat minta maaf ya, kita sempat minta maaf di situ, dan akhirnya kenapa keadilan ini kok sampai seperti itu dan melebar kemana-mana. Maksud tujuannya mereka mengintimidasi buat apa? Pada saat itu ada bahasa sutut administrasi, terus saya sedang apa di sini, ngapain, rumahnya di mana, sedang apa perdata, atau dia bilang jangan main-main, mau main-main aja, bahasa-bahasa itu yang bahasa kalbu yang tidak perlu yang terucap, sedangkan tempat PN ini sudah tentu saya sedang bersidang tentang kasusnya Mayor Purnawirawan Pak Sucipto ya, bukan sedang main-main gitu, ataupun bukan perdata, dan ini pidana dan sudah dilakukan oleh saya kurang lebih itu 1,5 bulan yang dilakukan. Apakah ada unsur-unsur oknum ini untuk ya main 86 atau gimana? Indikasi diduga sih sepertinya hal seperti itu, karena pada saat itu memang ada beberapa kali dalam perjalanan saya 1,5 bulan ini ya, ada indikasi diduga hal-hal seperti itu. Cuman saya tidak merespon dengan baik. Intinya saya membela kebenaran ini agar keluarga Pak Sucipto lebih tenang, karena secara emosional, secara tidak langsung saya dengan Bu Endang ya, mungkin karena sesama wanita ya, ada hubungan yang sangat luar biasa di situ. Jadi saya tidak tahu ya apa tujuan dari ketiga staf itu terhadap saya, melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan melakukan verbal terhadap saya dengan asisten saya dan juga partner saya ini. Ada semacam kritisi Kak kepada PN sini soal oknum ini tadi. Untuk saya sebagai wanita dan pejuang keadilan ya, memperjuangkan, apalagi saya juga sebagai praktisi hukum dan junior tentunya, saya berharap keadilan di Indonesia ini menegakkan yang lebih sebenar-benarnya. Kenapa? Karena ada sesuatu unsur yang dimana tebang pilih, dan di sini pun saya berharap sesuatu hal yang dimana dalam Indonesia hukumnya tentu ya, yang menjalankan ini kadang kita juga berpihak di mana kita sebagai hal praktisi hukum, jadi kadang suka bingung dengan keadilan ini, beda fakta, beda kenyataan, beda juga di lapangan dan beda juga pada material yang ada. Enggak, maksud saya himbauan TNIA kepada kepala pengadilan negeri dengan oknum yang 3 ini. Oh, yang untuk 3 orang staf ini? Iya. Ya, kalau untuk saya pribadi, saya harapkan ada punishment lah, agar dia lebih menghargailah seorang wanita itu seperti apa. Dia punya ibu, punya adik, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Dan juga kalau memang ini sayang sekali loh, dia memakai baju pengadilan yang notabene katanya berakhlak, tapi kok tidak ada akhlaknya. Kenapa hal seperti itu? Jadi hal ini harus udah ada loh ya, gitu kan? Tapi tidak ada. Dan dia pakai baju pengadilan seperti itu.